Selamat datang di audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune yang berjudul Pengantin Pengganti CEO Arogan, karya autor Asri Faris, pengisi suara Aristi Zuma, bab 20. Kuning sampai mundur beberapa langkah menjaga keseimbangan. Untung saja, Yuda tidak terlalu kencang, mungkin karena gemas pria itu refleks saja. Sorry, makanya jangan kepo, tekan pria itu dingin. Melihat itu dari jarak pandang beberapa meter, Seno langsung bergegas turun dari mobil, menghampiri istrinya. Pria itu nampak marah melihat seorang pria yang dengan kurang ajar hampir mencelakai istrinya. Bocah, apaan kamu? Main dorong-dorong anak orang? Cowok bukan sih? Bentak Seno kesal. Mendengar suara familiar yang cukup menggelegar, Kuning dan Yuda menoleh ke sumber suara. Pria itu jelas tidak terima, langsung balas mendorong pemuda tanggung itu hingga terjungkal ke lantai paving. Melihat itu Kuning sampai menutup mulut tak percaya. Seno benar-benar melakukan pembelaan untuknya. Yuda terdiam menyorot dingin pria dewasa di depannya. Tak mau cari ribut, pria itu tidak meladeni, melainkan pergi begitu saja dengan kendaraan. Seno masih mengomel disaksikan Kuning dari belakang. Kenapa diem aja? Kalau disakitin sama orang tuh lawan. Giliran sama suami aja berani. Dia siapa? Ngapain kamu sampai didorong-dorong? Omel Seno hingga masuk ke mobil. Bukan siapa-siapa, tadi ada sedikit kesalahpahaman aja. Jawab Uning tidak fokus. Sungguh gadis itu dibuat penasaran setengah mati dengan sikap Yuda. Hei, melamun lagi. Ning, seru pria itu gemas. Iya om, denger, jawabnya datar. Om, dibilangin panggil dengan sebutan yang baik dan benar. Aku bukan om kamu, paham? Uning mengangguk sebagai respon, ia masih belum fokus. Mengiyakan saja perkataan suaminya, yang Uning sendiri tidak menyimak. Hingga sampai di halaman rumah membuat gadis itu linglung seketika. Turun, udah sampai. Kata pria itu membuyarkan lamunan Uning. Ah, di mana ini? Kok nggak pulang ke rumah mama? Tanya gadis itu seraya keluar dari mobil. Jangan harap pulang ke rumah itu lagi. Masuk. Om, panggil gadis itu lagi yang membuat Seno menyorotnya tajam. Maaf, lidah aku kesleo. Sudah terlalu nyaman dengan panggilan itu. Anggap saja itu panggilan spesial. Rawat gadis itu tenang. Seno kembali melangkah memasuki ruang utama. Sebuah hunian yang cukup besar dan mewah. Kuning merasa takjub masuk ke dalam. Om, kita tinggal di sini, tanya gadis itu menyapu tatapan liar ke penjuru ruangan. Iya, bersikaplah lebih dewasa. Kamu seorang istri, jadi mulai sekarang kamu akan melayani suamimu. Kata pria itu cukup jelas dan gamblang. Hah? Maksudnya? Tanya Waning cukup syok mendengar kata melayani. Hei bocah, lihatnya biasa aja, ada yang salah. Aku suamimu dan kamu istriku, jadi wajar kan kalau istri melayani suami? Jelas pria itu tenang. Hehe, om ngadi-ngadi ya, Waning kan masih sekolah, mana boleh begitu. Tolak gadis itu dengan polos. Kecil-kecil Victor, emang kamu pikir melayani dalam hal apa? Ya dalam hal lainnya, yang sering suami dan istri lakukan. Waning belum bisa, ucap gadis itu jujur. Kecil-kecil ngomong juga, baguslah kalau ngerti. Pastilah aku mau itu, siap-siap aja. Gurau Seno yang membuat Uning mendelik resah. Tapi om, kenapa? Keberatan? Kalau istri di rumah tidak bisa melayani suami dengan baik, jangan salahkan suami mencari perempuan lain di luar sana. Ancam Seno terdengar sungguh-sungguh. Kenapa nggak dari kemarin aja, terus pulangin Wening ke kampung? Jawab gadis itu nampak antusias. Boleh, tantang Seno sungguh tak percaya dengan tanggapan istri ajaibnya. Ada begitu istrinya mengizinkan suaminya mencari perempuan lain, atau sebegitu nggak sukanya dia dengan pria itu. Kamu sehat, banyak perempuan di luar sana yang mengantri jadi Nyonya Seno Adiguna. Kamu harusnya bersyukur bisa di tempat ini, tekan Seno gemas. Aku udah bersyukur kok, walau masih sering digalakin dan dimarahin setiap hari. Di kampung saja ibu gak pernah bentak-bentak. Kamunya malah hobinya marah terus. Itu karena kamu bandel. Coba sedikit nurut, kalau dikit jadi cewek. Aku gak mungkin marah. Seno berjalan menaiki tangga, Wening mengekor hingga ke atas. Om, kamar aku yang mana? Tanya gadis itu tak sabar, ingin rebahan atau duduk santai dengan tenang. Itu kamar kita, awas jangan berantakan dan jangan bikin rusuh. Om, kita satu kamar. Emang rumah segede ini kamarnya cuma satu. Aku gak mau, tolak Wening terang-terangan. Saya yang memberi perintah, siapa yang mengizinkan protes? Tapi om, apa tidak ada kamar lain? Aku butuh privasi, ujar Wening masih menego. Banyak di kos-kosan. Kita itu mau bangun rumah tangga bukan rumah kos. Jadi mana ada suami istri bisa ranjang. Om, Wening masih sekolah loh. Jangan macam-macam.
Aku takut Om tergoda dengan tubuhku yang terlalu aduhai. Kamu menggodaku, yang ada kamu nanti yang gak bisa tahan. Lihat pesonaku, kata pria itu cukup percaya diri. Pokoknya Om, jangan macam-macam selama aku masih sekolah. Ancam gadis itu cerewet sekali. Berisik. Bersambung. Bab 21. Huning berjalan, mengekor pria dewasa di depannya. Mendadak ia ragu untuk masuk ke kamar mengingat di rumah ini cuma berdua. Bagaimana kalau suaminya itu macam-macam saat dirinya tidur? Halil terus diceraikan lantaran tidak menyukainya. Sungguh kerugian menyambut di depan mata. Ning, mulai sekarang, kamu harus terbiasa dengan peraturan yang ada. Pagi bangun suamimu menyiapkan pakaian ganti dan perlengkapan aku. Sama satu lagi, tidak boleh pergi sesuai izin dariku, mengerti? Tak ada sautan sama sekali. Kemana istri kecilnya? Kenapa tidak menyahut? Ngerti nggak, Ning? Sena memutar tubuh dan tidak menemukan gadis kecil itu di sana. Jadi dari tadi ngoceh panjang lebar, tidak menyimak, benar-benar anak bebal. Ning, Ning! Teriak Sena mencari-cari keberadaan istrinya yang ternyata masih duduk di undakan tangga, tengah menerima telepon. Sena hampir mengamuk saat menemukan gadis itu nampak santai, tengah mengobrol tanpa beban. Cekikikan sendiri tanpa perasaan. Pria itu hampir membuka mulutnya, tiba istrinya memberikan kode lewat telunjuknya, isyarat diam. Apa-apaan? Kenapa pria itu bahkan menurut begitu saja? Menyimak obrolan gadis ABG itu yang terasa lama. Karena gemas dan merasa diabaikan, pria itu langsung merampas ponsel istrinya dan mematikan. Om, apaan sih? Orang lagi telepon juga. Kenapa dimatiin? Protes Wening tak terima. Aku dari tadi ngomong loh. Kamu gak dengerin, malah asik sendiri. Teleponan sama. Sena melirik panggilan ponselnya seketika mendelik garang, melihat nama kontak di sana. Adik ipar tampan. Kamu suka sama Arka? Bentak Seno galak. Emang boleh ya? Tanya gadis itu dengan polosnya. Sepertinya sengaja memancing huru-hara yang terpendam. Itu namanya lancang dan tidak berakhlak, dasar, bocah. Kesal Seno tersulut emosi. Duh, baperan amat. Kalau suka itu ya wajar, asal bukan cinta aja. Oh, mainnya kurang jauh sih, jadi semua pernyataan suka diartikan ada hubungan. Nyatanya yang ada hubungan aja nggak ada cinta. Sungguh dunia ini terbalik suasana. Kamu lama-lama ngeselin juga jadi cewek. Dikasih makan apa sih sama orang tua kamu? Kok gedenya ngeselin gitu? Tanya Seno gemas. Ya mana aku tahu, pastinya makanan sehat dan bergizi. Makanya aku secerdas ini. Beruntunglah Om Seno bisa menikah denganku yang imut ini. Tapi duka bagi aku. Nasib kali harus menikah denganmu yang galak ini. Keluh Wening menderama. Sungguh ujian hidup apalagi yang menimpa pria itu. Kenapa harus terikat dengan gadis belia yang barbarnya gak ketulungan? Rasanya ingin mencekik lehernya, terus memasukkan lubang semut sekalian agar tak terlihat lagi. Kesal sekali hari ini. Balikin ponsel aku mengajukan peraduan online atas kasus tidak bahagia dalam rumah tangga. Enggak, jangan harap bisa dapatkan ponsel ini, atau aku lempar ke bawah sana. Ancam Seno gemas. Pria itu pura-pura hendak melempar ponselnya hingga membuat gadis itu menjerit tak terima. Jangan Om, ponsel itu berharga. Kaki kuning mencoba meraihnya. Bahkan untuk mendapatkan ponsel itu, Wening rela menabung hingga 1 tahun lamanya. Tentu saja itu ponsel keramat dengan penuh perjuangan. Seno sengaja meninggikan ponsel itu, tapi lantaran sikap Wening yang terlalu rusuh, membuat benda pipi itu benar-benar terlepas dari tangannya dan meluncur bebas ke lantai 1, membuat gadis itu melolong tak percaya. Gadis itu benar-benar murka. Dasar om-om jahat, kesal Wening mendorong dada bidang suaminya, yang sama sekali tidak berpindah tempat. Lepas mengamuk, Wening berlari cepat turun undakan tangga, mendapati ponselnya yang telah remuk. Seketika gadis itu menangis, meraung-raung menatapi ponsel kesayangannya yang telah hancur. Udah, nggak sengaja juga, nanti aku ganti dengan merek yang paling baru. Wening tidak menanggapi, masih sibuk menangis. Hatinya begitu sedih, pilu dan tersayat. Lebih sedih daripada dibentak suaminya tempo lalu, walaupun sama sakitnya untuknya. Banyak hal penting yang ia simpan di sana. Gadis itu mengumpulkan serpihan benda itu menjadi satu, ingin memperbaikinya ke counter. Seketika Seno menjadi merasa bersalah, apalagi Wening terus terdiam, tidak mau berbicara dengan dirinya. Mengurung diri di kamar lain, gadis itu tidak mau satu kamar, bahkan hari ini menabuh tembok kebencian yang dalam. Seno bingung sendiri menyikapi istri kecilnya yang merajuk.
Pria itu pun menyuruh Wahyu untuk membelikan ponsel baru, berharap istri kecilnya bisa memaafkan dirinya yang sebenarnya tidak sengaja menjatuhkan ponsel itu. Hingga petang Wening masih enggan keluar kamar, meratapi kesedihan hatinya yang terasa melesakkan. Yuh, lama amat sih, istriku merajuk. Kalau Seno terlihat tak tenang. Kok bisa, emangnya bos apakan? Aku tak sengaja menjatuhkan ponselnya sampai rusak. Sepertinya ponsel itu mengandung sejarah. Dia sangat marah. Wah, bos parah. Kenapa labil sekali? Seharusnya lebih sabar dan ngalah sedikit. Kamu nyalahin saya. Bersambung. Bab 22. Bukan bos, tentu saja bos tidak pernah salah. Hanya saja kadang kurang tepat cara nanganin Dek Uning. Dak, dek, panggil nama saja, bukan adikmu. Lebih banget panggilan kamu. Kusut, namanya juga lagi kalut, ngomong apapun hawanya salah melulu. Mana ponselnya? Awas aja kalau jelek. Terus Wening gak suka. Ini seri terbaru, dan yang paling bagus di kelasnya bos, anak zaman now pasti suka. Jawab Wahyu, yakin, menyodorkan paper bag kecil dengan logo setengah apel digigit. Ya sudah, kamu boleh pulang. Pastikan besok tidak terlambat menjemput. Pesan pria itu, petang itu, Wahyu undur diri dari kediaman atasannya. Pria itu harus mempunyai stok sabar yang lebih demi menghadapi bosnya yang belakangan cenderung labil. Lebih tepatnya setelah tragedi gagal menikah dan berakhir dengan adik kecilnya, mungkin rasa sakit itu masih begitu terasa, jadi harap maklum saja. Usai Wahyu pulang, Seno tengah mencari cara untuk membujuk istrinya agar mau keluar kamar. Gadis itu tidak mau membuka kunci, bahkan diam 1000 bahasa. Kalau Seno menggedor-gedor pintunya. Belajar memahami, jangan sampai kehilangan kesabaran, saling membangun komunikasi, memberikan perhatian khusus. Seno tengah membaca tips cara membujuk kala istri merajuk di halaman websitenya. Wah, sabar. Perasaan aku udah sabar. Gumam pria itu menilai diri sendiri. Memahami. Tentu saja aku sangat pengertian. Dasar bocil tukang ngambek. Pria itu terus bermonolog mencari solusi. Aku biarin aja kali ya. Lama-lama juga butuh uang jajan, butuh makan. Tapi dari tadi pagi belum makan. Bagaimana kalau bocah itu wassalam? Bisa bahaya juga hidupku. Masa jadi duda sebelum nananinu? Rugi dong. Batin Seno resah. Mondar-mandir bak. Setrikaan panas. Pria itu pun nampak galau. Hingga memutuskan untuk menurunkan egonya. Mengetuk pintunya kembali. Berharap bujukan yang terakhir kali ini akan ampuh. Ning, buka pintunya. Aku tadi gak sengaja jatuhin ponsel kamu. Beneran, buka dong. Aku punya hadiah. Seru pria itu di balik pintu. Hening, tak ada sautan sama sekali, hingga membuat pria itu kembali berpikir negatif. Waduh, beneran ngambek nih. Lama betul merajuknya. Ya kali harus minta bantuan mama buat ngebujuk. Nggak make sense banget, baru tinggal sehari udah ribut. Yang ada aku digorok, terus terancam kena omelan masa. Sementara Wening masih terdiam dengan muka sembab. Tisu-tisu kotor berserakan di lantai kamar. Hatinya begitu sedih, rasanya ingin pulang saja ke kampung halaman. Gadis itu tertidur hingga malam menyapa. Jangankan mandi, makan pun tak merasa lapar. Petang berganti malam, sudah berjam-jam, Wening mengurung diri. Seno yang khawatir terpaksa membohonginya, dengan memberitahu kalau ibunya di kampung telepon. Nyatanya itu hanya untuk mengelabui saja agar gadis itu setuju membuka pintu kamarnya. Ning, ini ibu telepon, katanya beliau sangat rindu. Buka pintunya, Ning. Mendengar kata ibu entah kenapa, gadis itu menjadi ragu. Jelas saja Wening terusik. Ditambah beberapa hari ini tidak bisa menghubungi beliau lantaran kendala sinyal. Pria itu tersenyum mendengar suara kunci diputar pintu 2 kali, membuatnya tak sabar untuk menyeruak masuk dengan cepat. Hehe, Ning, kamu gak apa-apa? Keduanya saling bertatap dengan muka Wening yang terlihat tak ramah. Mana? Ibu beneran telepon. Aku mau minta jemput saja. Di sini gak betah. Ucap perempuan itu jujur. Kamu kelamaan bukain pintunya. Udah ditutup panggilan itu. Jangan ngambek lagi. Nanti beneran telepon kok. Om bohong ya? Keluar dari kamar. Keluar. Usir Wening murka. Waduh, jangan ngamuk, Ning. Ini udah aku beliin dengan yang baru. Mudah-mudahan suka. Ini seri terbaru loh. Ujar pria itu promo. Om mau itu seri terbaru lama. Wening gak peduli. Handphone itu berharga. Aku beli dengan uangku sendiri. Nabungnya lama. Setidaknya belajar menghargai. Aku tahu Om gak suka sama aku. Tapi gak gini juga caranya. Sakit Om. Sakit. Kata Wening berapi-api. Gadis itu meluapkan kekesalannya yang mendalam. Kesal sekali rasanya menghadapi pria dewasa yang suka semena-mena itu. Oke, kamu maunya gimana? Ponsel baru? Atau gimana? Ngomong, Ning. Om keluar dari kamar.
tapi gadis itu benar-benar jengkel. Oke, aku keluar setelah kamu makan dan mandi, ujar pria itu terlihat tenang. Apa hubungannya dengan mandi dan makan? Keluar. Tentu saja ada. Kamu gak akan nyaman melewati malam ini dengan tubuh kotor dan perut lapar. Jadi berdamailah dengan kenyamanan. Ayo, pulang ke kamarmu. Gak mau, biarin aja lapar. Aku gak mau makan, gak mau mandi, bodoh amat. Dibilangin ngeyel sekali. Kamu yang nurut, bukan aku yang nurut. Mau aku gendong atau aku seret saja? Ancam pria itu gemas sendiri. Bersambung.